Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Halo anak-anak semua dan pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Bertemu kembali dengan saya Ibu Dewi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu anggota dari Kingdom Plantae, yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta, yang merupakan materi kelas 10 MIPA pada pelajaran biologi semester 2 atau semester genap. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, simaklah dan perhatikanlah gambar-gambar apersepsi berikut ini. Anak-anak dan pemirsa dimanapun berada, dari gambar yang ditampilkan tentunya menimbulkan pertanyaan, apakah semua gambar tersebut tergolong tumbuhan paku? Jawabannya pastinya tidak, kan? Kita ingat kembali bahwa Kingdom Plantae terdiri dari 3 kelompok, yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta, tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan tumbuhan berpiji atau Spermatophyta. Nah, dari gambar yang ditampilkan, bisakah kalian menentukan mana yang termasuk tumbuhan paku atau Pteridophyta? Baiklah, untuk itu kita akan mulai belajar tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Baik, materi kita kali ini itu akan mencakup tentang ciri umum tumbuhan paku, struktur tubuh tumbuhan paku, klasifikasi tumbuhan paku, perkembangbiakan atau reproduksi tumbuhan paku, dan tentunya yang terakhir akan ada latihan soal. Baiklah, anak-anak, mari kita mulai dari materi yang pertama, yaitu ciri umum tumbuhan paku. Ciri yang pertama, tumbuhan paku memiliki semua ciri Kingdom Plantae yang meliputi eukariotik. Artinya inti selnya sudah memiliki membran inti, kemudian bersifat autotrof, mampu menghasilkan makanannya sendiri, dan mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan antara generasi sporopit dengan generasi gametofit. Ciri yang kedua, tumbuhan paku sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. 3. Tumbuhan paku generasi sporopitnya lebih dominan daripada gametofit. Jadi, tumbuhan paku yang sering kita lihat itu adalah generasi sporopit. Ciri yang keempat, generasi sporopit itu terdiri dari sorus, sporangium, dan spora. Generasi gametofit ditandai dengan protalium, itu adalah ciri yang kelima. Ciri yang keenam, tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Dan ciri yang ketujuh, daun mudanya selalu menggulung. Itu adalah ciri khas dari tumbuhan paku. Jika ada tumbuhan dengan daun muda yang selalu menggulung, itu menandakan dia adalah golongan tumbuhan paku. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu struktur tubuh tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tubuh tumbuhan paku dibedakan menjadi generasi sporopit atau tumbuhan paku yang sering kita lihat itu, dan generasi gametofit yang menghasilkan gamet. Pada generasi sporopit itu terdiri dari daun yang terdiri dari daun sporopil dan daun tropopil. Itu berdasarkan fungsinya. Sporopil adalah daun paku yang berfungsi untuk menghasilkan spora, sedangkan tropopil adalah daun paku yang berfungsi untuk melaksanakan fotosintesis. Kemudian bagian tubuh yang lain itu adalah daun muda, bagian yang menggulung. Kemudian ada batang yang menjalar di atas permukaan tanah yang kita sebut dengan rizom atau stolon. Kemudian ada bagian yang berfungsi sebagai akar yang kita sebut dengan rizoid. Kemudian pada generasi gametofitnya itu terdiri dari antheridium dan archegonium karena gametofit berfungsi untuk menghasilkan sel-sel gamet. Oke, materi kita selanjutnya adalah klasifikasi dari tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku atau Pteridophyta dibedakan menjadi 4 divisi. Yang pertama ada divisi Psilotophyta atau paku purba. Ini contoh gambarnya, salah satunya saja. Kemudian divisi Lycopodophyta atau paku kawat, yang seperti ini strukturnya, jadi tidak kelihatan daunnya langsung. Kemudian ada yang ketiga divisi Equisetophyta atau paku ekor kuda, jadi ada tandanya di atas seperti itu. Ada gambarnya, itu salah satu contohnya. Dan yang terakhir ada divisi Pterophyta atau paku sejati. Inilah yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena paku sejati ini banyak sekali contohnya dan banyak sekali ada di lingkungan tempat tinggal kita.
Baiklah anak-anak dan pemirsa dimanapun berada, materi kita selanjutnya itu adalah reproduksi atau perkembangbiakan tumbuhan paku atau Pteridophyta. Perhatikanlah siklus berikut. Gambar ini Ibu ambil dari gambar di Google, itu dari Merriam-Webster tahun 2006. Baik, lihatlah angka bagian yang berisi angka 1. Itu adalah menunjukkan satu generasi sporopit atau tumbuhan paku itu sendiri pada daun sporopilnya yang mengandung spora. Jadi ada sporus banyak, biasanya di bawah, di permukaan bawah daun ada sporus, itu mengandung sporangium dan di dalamnya ada spora. Kemudian selanjutnya, spora jika dia tumbuh pada lingkungan yang menguntungkan, dia akan tumbuh menjadi protalium. Tumbuhnya protalium ini menandakan dimulainya generasi gametofit. Protalium menghasilkan sel-sel gamet berupa archegonium dan antheridium. Antheridium nanti akan menghasilkan sperma dan archegonium akan menghasilkan sel telur. Terjadi fertilisasi antara sel telur dengan sperma yang menghasilkan zigot yang tumbuh menjadi embrio. Embrio pada lingkungan yang menguntungkan itu akan tumbuh menjadi sporopit muda. Sporopit muda akan tumbuh kembali menjadi sporopit dewasa. Demikian siklus itu akan berulang seterusnya, kembali menghasilkan spora, spora jatuh pada lingkungan yang menguntungkan, kemudian menghasilkan menumbuhkan protalium, protalium menghasilkan antheridium dan archegonium, dihasilkan lagi sperma dan sel telur, kemudian terjadi fertilisasi kembali, dibentuk kembali zigot dan embrio, baru kemudian tumbuh berkembang menjadi sporopit baru. Oke, setelah melihat siklus reproduksinya, sekarang mari kita perhatikan bagan metagenesis atau pergiliran keturunan atau pergiliran keturunan antara generasi sporopit dengan gametofit pada tumbuhan paku. Ada dua jenis paku, ada paku homospora di mana ukuran dan bentuk sporanya sama, dan ada paku heterospora di mana ukuran dan bentuk sporanya berbeda. Jadi untuk paku homospora metagenesisnya langsung ke bawah, mulai dari spora, kemudian menghasilkan protalium, di protalium ada antheridium dan archegonium, kemudian ada sperma dan ovum dari masing-masing tadi, terjadi fertilisasi, kemudian dibentuklah zigot, zigot tumbuh menjadi tumbuhan paku muda menghasilkan daun sporopil, baru kemudian sporangium. Tumbuhan paku itu adalah generasi sporopitnya, ya, langsung dari sporopit, kemudian protalium adalah gametofitnya. Demikian juga pada paku heterospora. Silakan diperhatikan paling atas ada mikrospora dan makrospora karena ukuran sporanya berbeda. Kemudian mikrospora akan menghasilkan mikroprotalium, ini adalah generasi gametofit. Kemudian pada makrospora menghasilkan makroprotalium, masing-masing akan menghasilkan untuk mikroprotalium menghasilkan antheridium, antheridium menghasilkan spermatozoid. Kemudian dari makroprotalium akan dihasilkan archegonium yang akan menghasilkan sel telur. Ingat, itu adalah siklus untuk generasi gametofit. Mulai dari fertilisasi antara spermatozoid dengan sel telur yang menghasilkan zigot, zigot akan menghasilkan tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku itu sendiri adalah generasi sporofitnya. Jadi dia sudah 2N atau sudah diploid. Pada tumbuhan paku kembali akan dihasilkan daun yang menghasilkan spora yang kita sebut dengan sporofil. Jadi ada mikrosporofil, ada makrosporofil yang akan menghasilkan mikrosporangium dengan makrosporangium. Masing-masing akan menghasilkan sel induk mikrospora dan sel induk makrospora. Yang selanjutnya kembali akan menghasilkan mikrospora dan makrospora pada generasi gametofit. Nah, jadi itu tadi pemaparan materi. Jadi kita lanjutkan sekarang ke soal-soal latihan. Tentunya setelah menyaksikan pemaparan materi dengan jelas, Anda diharapkan dapat menjawab soal-soal latihan berikut ini. Dimanapun Anda berada, demikian tadi pemaparan materi tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Harapan Ibu, semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi Anda semua. Mari tetap belajar, tetap semangat, tetap fokus untuk tumbuh bersama. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.